wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa Abdillah al-qaim bi huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma taqatillah wa farajah Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi bi'adadi anwa'i rizqi wal futuhat ya basitul ladhi yafsudul kalima yasha'u bi ghairi hisab. Ubsud alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazani ghaibika bi ghairi minnatin makhluqin ya adadi maghfiratika wa karamika bi ghairi hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qad fadlati lati adrikni ya Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita saat ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Hadirkan hati, ikhlaskan niat talabul ilmi, terutama menjelang bulan suci Ramadan, di mana kita harus mempersiapkan diri dengan segala kekuatan lahir dan batin agar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Bukan hanya sekedar tarawihnya, tapi seluruh ibadah siang dan malam. Yang wajibnya kita sempurnakan, yang sunnahnya kita laksanakan. Tarawihnya kita sempurnakan. Dalam masalah tarawih terus sampai sekarang masih berikhtilaf. Ada yang 8, ada yang 20. Tapi kita yang bermazhab Syafi'i dan yang sudah dilaksanakan oleh guru-guru kita di kalangan para ulama salafus shalihin, termasuk guru kita dari mulai Imam Abdullah bin, kemudian dilanjutkan oleh Habib, salat tarawih kita adalah 20 rakaat. Karena kalau kita melihat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi pun 20 rakaat. Saya selama 4 tahun di Singapura menjadi imam masjid di Masjid Sultan. Salat 20 salat tarawih 20 rakaat. Orang-orang India kalau sudah menyelesaikan 20 rakaat mereka mundur kemudian melanjutkan lagi sholat tarawih, karena mereka melaksanakan sholat tarawih itu sebagaimana Al-Imam Maliki, yaitu sampai 36 rakaat. Kenapa mereka membuat seperti itu? Kalau di Makkah dulu katanya melaksanakan sholat tarawih setiap sudah sholat mereka tawaf dan dilaksanakan 20 rakaat. Sedangkan orang Madinah tidak bisa tawaf, jadi disempurnakan dengan sholat tambahan. Begitu mereka karena ingin mendapatkan fadilah sholat tarawih. Kemudian jangan lupa kita dalam bulan Ramadan terus siang dan malam membaca Al-Quran. Jaga diri kita jangan sampai tercampur dengan makanan dan minuman yang haram. Karena qabulnya ibadah kita apabila yang masuk ke dalam diri kita adalah yang halal. Nabi SAW satu saat melihat orang sedang mengerjakan sholat, khusyuk kelihatannya, berderai air matanya, menangis, bahkan bajunya sederhana, lusuh. Tapi kata Nabi SAW, sholatnya ditolak. Apa sebabnya? Makanannya tidak halal. Jadi hadirin rahimahumullah, kita berpuasa jangan sampai hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus saja. Karena berapa banyak orang yang mengerjakan puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya. Selanjutnya dalam bulan puasa kita hampir semuanya ketika berbuka puasa menggunakan korma.
Korma ini katanya harus hati-hati karena banyak korma yang diproduksi oleh Israel, dan Israel kita tahu semua adalah musuh agama, musuh umat Islam, penjahat, penjajah, pembunuh yang bengis tanpa punya perasaan. Jadi jangan sampai kita mendukung kemajuan ekonomi mereka, salah satunya karena katanya dagangan Israel di antara yang paling besar adalah penjualan korma. Saya nggak tahu apa ada yang punya korma Israel. Bapak-bapak itu harus tahu, harus kenal. Tapi yang jelas, yang biasa kita makan yang pertama, insya Allah kalau kurma ajwa itu kurma Madinah. Ada nggak yang punya jadwal? Ini Pak, sholawat. Masa nggak ada yang punya daftar produk kurma Israel? Coba, ini nggak ada dia. Perlu diumumkan sebab aki-aki terutama serana macan Pak, nggak ada terbiasa macan ada mana? Tinggalan. Ya. Seperti dikutip dari laman Witin, bacanya within our lifetime. Nah, sih handphone ini. Yang pertama, ini penting bapak-bapak, ibu-ibu. Anna and Sarah. Ayo si anak ini. Bomaja. Jangan pernah mampir ngerti. Bonbirra, Carmel, Delila. Delila sok ayah. Desert, Diamond, Diamond. Ayahnya. Fancy Majol. Majol. Yang kurmanya gede-gede itu jangan dibeli lagi. Dan tidak ada kurma yang paling baik kecuali kurma yang dihasilkan dari tanah Madinah. Sebab kata Nabi, tanah Madinah itu adalah shifa. Jadi semua tanaman yang hidup di sana buahnya dimakan mendapatkan fadilah yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Kemudian food and life, Jordan Plains, Hadi Klein, Jordan River, Kalahari, apa artinya bapak-bapak ibu-ibu ya? Carson Farm, King Solomon, Mehadrin, Nava Fresh, Premium Major, Ruayada, Rapunzel, Red Sea, Royal Treasure, Shans, Sin, supaya doa kita dikabul, supaya kita keluar dari bulan suci Ramadan dengan menjaga lahir dan batin kita, ibadah kita sempurnakan, makanan kita jaga, minuman kita jaga, akhlak kita jaga, mulut kita jaga, mata kita jaga, telinga kita jaga, pikiran kita jaga, tangan dan kaki kita jaga, semuanya dijaga. Dan muaranya hati kita jaga semuanya, supaya kita betul-betul mendapatkan nilai puasa khususul khusus. Sebab kata Nabi, puasa ada 3 tingkatan. Ada puasa awam, mereka hanya bisa menahan makan dan minum saja. Lapar, nggak makan, nggak minum dari mulai fajar sampai terbit matahari. Tapi mata nggak dijaga, telinga dijaga, mulut nggak dijaga, dan sebagainya. Kemudian ada puasa al-khusus, yaitu orang-orang yang menahan lapar, menahan haus, tidak makan, tidak minum, mata dijaga, telinga dijaga, semua dijaga. Kemudian ada puasa yang khusus, semua lahir dan batinnya dijaga.
makanan, minuman, mata, telinga, tangan, kaki dijaga, dalam sampai pergaulan dijaga. Betul-betul dia menahan selama bulan suci Ramadan, melatih diri untuk mengejar Allah Subhanahu wa taala, ingin meraih ketakwaan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana kata Allah, puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, hadirin rahimakumullah, hadirnya kita di sini adalah dalam rangka peringatan haul guru kita tercinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abina Kiai Haji Muhammad Husn Tamrin, yang hari ini sudah sampai kepada 2 tahun lamanya meninggalkan kita. Tapi insya Allah sebenarnya bukan meninggalkan, hanya berbeda, berpindah tempat. Kita masih di dunia, beliau sudah berada di alam barzakh. Hadirin rahimakumullah, perasaan kesedihan, keterharuan, keterpesonaan apabila kita mengingat beliau sampai hari ini belum pernah luntur. Dan memang itu harus tetap dijaga, karena itu merupakan ikatan diri kita dengan beliau, orang tua, guru kita, seorang ulama, salah satu di antara umanah Allah, yaitu orang yang membawa amanah Allah Subhanahu wa taala, yang selama hidupnya dari mulai beliau muda terus sampai meninggal dunia berjuang menyebarkan agama Islam, berdakwah siang dan malam, mendidik murid-muridnya. Dan inilah sebagai warisan beliau yang paling mahal, yang paling berharga. Hadirin rahimakumullah, fisik bangunan, ada batu di dalamnya, ada pasir di dalamnya, ada semen di dalamnya, ada besi di dalamnya, dan ada segala benda yang diperlukan, itu tidak akan terbawa sampai akhir. Sebab ini hanya sekedar benda-benda dunia. Tapi makna dari semua yang beliau tinggalkan, yang dipergunakan untuk dakwah, menghidupkan ruh perjuangan agama, melanjutkan perjuangan kanjeng Rasulullah SAW dengan ikhlas, dengan niat, sebagaimana yang beliau senantiasa sampaikan, maka lillahi yatimmu wa maka lighairillahi la yatimmu. Segala apa saja yang diniatkan karena Allah pasti bakal sempurna, dan segala apa saja yang diniatkan bukan karena Allah itu tidak akan sempurna. Jadi hadirin rahimakumullah, sebagaimana ajaran yang ditanamkan kepada kita oleh beliau, tanamkan segala sesuatu lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Insya Allah kita semua bakal sempurna. Oleh karena jangan sampai ada perasaan, sebab ada orang yang mengatakan bahwa setelah tidak ada Abi kita tidak semangat. Hadirin rahimakumullah, justru kita harus terbalik. Abi meninggal dunia, kita harus lebih semangat. Abi meninggal dunia, Abi sudah pindah ke alam barzakh, kita harus hebat, harus lebih dahsyat. Sebab itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh para sahabat. Nabi wafat, dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Penyebaran dakwah Islam semakin luas, umat Islam semakin hebat, pengikutnya semakin banyak, negara yang bangsa yang didakwahi oleh umat Islam semakin hebat. Abu Bakar wafat, dilanjutkan oleh Sayyidina Umar, dakwah umat Islam sampai ke Andalusia. Sayyidina Umar wafat, dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman, dakwah penyebaran agama Islam sampai ke Pulau Andalas. Tahu Andalas? Sumatera. Sampai ke Indonesia, sampai ke Banten, sampai ke Pulau Jawa pada abad ke-7 di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Dilanjutkan oleh Sayyidina Ali, semakin hebat, semakin dahsyat. Sekarang umat Islam dan termasuk sebagian jamaah ada yang sampai mengatakan setelah Abi tidak ada kita kurang semangat. Oh bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kita
sebab itu termasuk jebakan syaitan. Satu di antara orang dari sekian banyak yang dekat dengan Nabi, mungkin saya satu di antaranya orang yang dekat dengan Nabi, yang siang dan malam dari mulai kecil, dari mulai belum dewasa, belum bisa apa-apa, dipaksa oleh Abi untuk naik ke pendidikan ini. Waktu itu belum mahasiswa, belum kuliah, dipaksa dalam keadaan gemeter, keluar keringat, sakujur awal. Kita ceramah di hadapan orang banyak pada waktu itu sedang pesantren kilat yang pengikutnya sekitar hampir 2.000 orang. Dipaksa, kudu diajar, kudu diajar. Itulah bagaimana beliau mendidik. Terus dilanjutkan, terus dilanjutkan, terus dilanjutkan. Dan tidak pernah melepas. Kemanapun pergi, dimanapun berada, senantiasa dipantau. Begitulah kelebihan, keistimewaan Abi dalam mendidik, dalam mengikat kader supaya terus membuat jalinan. Dan kita semuanya sama. Beliau meninggal dunia, sedih bapak-bapak, ibu-ibu. Saya menyaksikan beliau ketika dicabut alat-alatnya, ketika berada di rumah sakit pada jam 6:10, disaksikan oleh Profesor Ida. Saya bertanya, Bu, benar Abi sudah meninggal dunia? Saya terikut emosi, setengah tidak percaya kalau Abi sudah meninggal dunia. Karena dalam perasaan saya seperti lebih dulu meninggal dunia dibandingkan dengan Abi. Dan menurut perasaan lebih baik, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kehendak yang lebih baik daripada perasaan kita. Beliau sudah meninggal dunia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan ketegasan. Wa ma ja'alna min qablikumul khulda. Kami tidak menjadikan orang sebelum kalian kekal. Afa imitta fahumul khalidun. Apakah kalau kamu sudah meninggal dunia mereka tetap kekal? Nabi Adam Rasulullah, orang mulia. Nabi Idris, seorang nabi yang mulia. Nabi Nuh, Nabi Hud, dan seluruh nabi-nabi sampai kepada Nabi Isa ditutup dengan kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, afa imitta, apabila kamu sudah mati, sudah meninggal, sudah wafat, fahumul khalidun, mereka kekal, nggak ada yang kekal. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang hidup pasti bakal mati. Kita tinggal menunggu giliran, kita tinggal menunggu waktu. Seberapa banyak, mungkin sudah ratusan, bahkan mungkin saja ribuan jamaah Al-Iya dari tahun 1978 sampai hari ini meninggal dunia. Dan guru-guru kita sudah banyak yang meninggal dunia. Dulu ada Kiai Maksum meninggal dunia, ada Habib Toyi meninggal dunia, Mama Abdullah Pabuaran pendamping Mama Abdullah Binu meninggal dunia, Mama Abdullah Binu pun meninggal dunia. Kemudian kita, kemudian Abi, guru kita yang sehari-hari siang dan malam meninggal dunia, kita pun bakal meninggal dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kami uji kalian semuanya dengan baik, dengan keburukan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian semuanya akan kembali. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, dalam acara haul Abi ini mari kita tetap jaga semangat, jaga niat kita, jaga keistiqomahan kita, karena itulah sesuatu yang terbaik buat kita semuanya. Jangan sampai Abi meninggal dunia kemudian kita redup, hilang semangat sampai kita akhirnya meninggalkan, karena itu merupakan jebakan syaitan. Justru setelah Abi tidak ada, mari kita jaga hati kita, jaga niat kita, dan tetap jaga persatuan, tetap jaga keutuhan, jaga hati, bersihkan hati kita, supaya kita nyambung nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketemu lagi dengan guru-guru kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, cinta kita akan terus berlanjut sampai di surga. Bukan hanya saja di dunia,
dan bukan berpura-pura. Oleh karenanya tanamkan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Satu saat seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih kucintai lebih daripada dalam keluarga, dengan anakku, dengan istriku, dengan saudaraku, semua aku hanya membahas cintaku padamu. Tapi engkau ya Allah, engkau adalah seorang Rasul, engkau seorang Nabi. Apabila engkau di akhirat nanti bersama mereka, aku hanya seorang manusia biasa, tapi aku hanya punya modal cinta kepadamu." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Manusia akan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Sekarang kita cinta kepada siapa? Selain kepada Rasulullah, yang pasti kepada Allah, kepada guru-guru kita. Sebab ulama itu luar biasa. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kebutuhan manusia kepada ulama bukan hanya sekedar di dunia saja, tetapi juga di akhirat kelak. Siapa yang nyambung dengan mereka, insya Allah akan disatukan dan dipertemukan dengan mereka semuanya. Saya pernah menyampaikan suatu kisah, ditulis dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ada seorang meninggal dunia di akhir zaman, dihisab oleh Allah, nggak ada kebaikannya, nggak ada amal solehnya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau dalam bahasa mantau kan itu, sebab ini orang nggak ada kebaikannya, tapi Allah juga Maha tahu, Allah adil, Allah tidak untung kalau memasukkan hambanya ke dalam neraka. Manggil malaikat, hai malaikatku, panggil si fulan itu, tanya kepada dia, apakah dia ketika hidup di dunia dulu suka bergaul berdekatan dengan ulama? Kan dekat ulama kewajiban bapak-bapak ibu. Nabi sampai mengatakan, alaikum bimujalasati ulama wastima'i kalamil hukam. Kalian semua harus berdekatan dengan para ulama dan duduk mendengarkan nasihat-nasihat atau kalam-kalam ahli-ahli hikmah. Itu kewajiban dari Rasulullah. Orang tadi dipanggil oleh malaikat, hai fulan, kata Allah, kamu pernah nggak duduk dengan para ulama dulu ketika di dunia? Katanya nggak pernah. Dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, ya Allah, katanya tidak pernah. Tanya lagi sama dia, apakah dia dulu ketika di dunia pernah nggak makan bersama dengan ulama? Boro-boro makan deketin itu. Kata malaikat, ya Allah, dia tidak pernah makan dengan ulama. Tanya kepada dia, pernah nggak hidup satu kampung dengan ulama? Enggak pernah. Terakhir tanya sama dia, kenal nggak dia dengan temannya yang dekat dengan ulama? Kata dia, iya, saya punya teman, kenal dengan dia, dekat dengan dia, dan dia dekat dengan ulama. Kata Allah, panggil dia, masukkan ke dalam surga. Nah sekarang kita dengan Abi, kita dekat dengan beliau, kita menjalin hubungan hati kita, tanamkan cinta kita. Masa kita tidak bisa ketemu? Masa kita tidak bisa bersama lagi? Insya Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekali lagi, dalam acara Haul Nabi, Haul Abi, guru kita semuanya, mari kita tajdid dunia, jadi safina fa innal bahrani, perbaharui oleh kalian semua niat kalian semua, karena lautan kehidupan sangat dalam. Satu sisi wafatnya ulama adalah fitnah, ulama adalah paku dunia, dicabutnya beliau, diambilnya beliau, dan tidak akan ada penggantinya. Dicabut paku dunia, kelemahan akan datang. Mudah-mudahan itu jangan sampai terjadi pada kita semua.
Oleh karena saya mengajak dan semua asatidz yang hadir di sini terus menjaga aliyah, terus menjaga ihsan kamil, menjaga dakwah untuk melanjutkan Abi, bukan hanya sekedar di aliyah dan di seluruh titik-titik dakwah, terutama yang ada di Bogor. Mereka terus berjuang untuk melanjutkan dakwahnya, untuk melanjutkan tarekatnya, wiridnya, zikirnya, dan sebagainya. Dan kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhlaskan niat kita semuanya, luruskan hati kita semuanya, niat kita hadirnya di sini melanjutkan perjuangan guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin. Terakhir dalam acara kumpulnya kita di sini, saya tetap mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, perjuangan, dukungan terhadap mujahidin Palestina tetap harus kita jaga. Ada uang berapapun sisihkan untuk membantu kebutuhan mereka. Doa yang pasti jangan pernah ditinggalkan supaya kita mendapatkan bagian daripada perjuangan mereka, sekalipun diri kita tidak bisa hadir di sana. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dalam pembukaan acara kita ini, dan kita akan melanjutkan acara ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan lantunan kalam ilahi oleh Kiai Haji Mukhtar Ahmad Al-Hafiz. Kemudian akan dilanjutkan dengan wiridan bersama-sama dipimpin oleh Al-Ustaz Ihsan dan Al-Ustaz Irfan, yaitu pada Yasin, Zikir, Wirdu Sakrar, Asrul Fatihah, Doa Al-Akhlas, Hizbun Nasr, Salawat atau Hadroh, doa dan salawat, doa salawat akan dipimpin oleh Kiai Haji Dr. Abdul Qadir Nur Hasan. Kalau saya Qadir doktor, ibu-ibu. Kalau saya doktors. Jadi lebih banyak. Sebab kata bahasa Inggris plural. Jadi jamak, jadi doktornya banyak. Saya Qadir Dr. Abdul Qadir Nur Hasan. Insyaallah. Sudah ada kata dia. Coba dia sentuh. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan syair tentang Abi, penayangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bukan memuji-muji, melebihkan Allah, bukan. Tapi kita ingin mengikat, mengenalkan hati kita, siapa si Abi. Kita enggak ada apa-apanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya enggak ada apa-apanya. Jauh dibandingkan dengan Abi yang hidupnya terjaga dari mulai muda sampai beliau wafat. Yang diingat adalah ibadah. Saya masih teringat pada waktu jam 9 di hari Jumat, beliau dalam keadaan sudah lemah, sudah tidak berdaya, dan beliau orang yang tahu hukum, masih ingin mendapatkan ketegasan. Ruh, lamun Abi kekuat sholat Jumat kumaha? Kening masih bertanya begitu. Jam 9 di bawah, di pinggir kolam. Setelah itu Abi minta diantar untuk masuk ke atas. Masih bertanya terus, lamun Abi tidak bisa sholat Jumat. Dan memang benar, sudah tidak bisa sholat Jumat. Sebab begitu naik ke atas dan mendekati masjid, supaya Abi masih berharap hari itu bisa mengerjakan sholat Jumat. Dan beliau ternyata sudah tidak, mungkin sudah tidak sadar. Masih yang diingat sholat Jumat, yang diingat adalah ibadah. Beliau yang memberikan contoh kepada kita semua, kepada anak-anaknya, terutama saya yang hidup dalam satu kamar, jam 2 malam tidak pernah tidak bangun. Beliau sudah sedang sholat, beliau sudah wirid, sudah zikir, nyambung terus sampai subuh, dan dilanjutkan wiridan sampai duha. Dan terus dilakukan begitu setiap hari, di mana beliau sendiri yang mengatakan untayan kata, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Itu adalah dilakukan. Wiridan-wiridan yang kita baca semuanya yang disusun dalam
Majmu'atul Awrad itu adalah wiridan-wiridan beliau yang senantiasa dibaca seumur hidup, yang diijazahkan dari guru-gurunya, terutama melalui Mama Abdullah bin. Kalau melihat syariat seperti itu, kurang apa lagi kita untuk menaudai beliau? Wiridnya, zikirnya, akhlaknya, perhatiannya dan sebagainya. Kata bahasa Sunda, berehana. Memberinya tidak sayang beliau untuk memberi kepada siapapun. Beliau mengangkat derajat daripada orang-orang yang tidak mengerti di kalangan orang anak-anak yang orang tuanya nggak kenal, orang tuanya nggak ada hubungan persahabatan, ketemu pun tidak pernah. Tapi beliau dengan alasan harus membangun kader, dipanggil itu anak, dijajarkan, diajar, diberi pengertian. Yang putus sekolah disekolahkan. Dari ada yang putus sekolahnya SD sampai jadi sarjana, sampai jadi kiai. Dan saya menyaksikan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu, dan kalau disebutkan namanya pasti ibu-ibu tahu, sebab beliau adalah orang yang sudah terkenal sebagai pendakwah. Saya sedang duduk di situ, sedang ngobrol di situ. Tiba-tiba ada anak muda membawa dagangan tulisan kaligrafi, dipanggil oleh Habib ini. Kamu jualan ini berapa harganya? Dibeli sama Habib tanpa ditawar. Langsung oleh Habib disuruh di sini, disuruh ngaji, disuruh ngurusin aliyah, sampai sekarang jadi dia yang terkenal. Tapi kok saya sebutkan namanya? Saya tahu banget, saya ngerti banget. Dulu namanya siapa di sini, dan sekarang sudah berganti nama menjadi kiai yang hebat sekali. Begitulah keberhasilan beliau membangun kader, dan termasuk saya sendiri. Gak ada apa-apa, bapak-bapak ibu. Diajar diri penuh dengan cinta kasih sayang. Makanan disiapkan, minuman disiapkan, baju dipikirkan, dan sebagainya. Sampai bisa seperti hari ini, jasa beliau. Dan kita bisa berkumpul di sini, karomah beliau. Yang hidupnya penuh dengan segala macam cobaan yang berat luar biasa. Kalau kita tidak akan bisa, fitnah yang menerjang beliau luar biasa. Kalau saya tidak akan kuat. Tapi beliau dengan kesabaran, dan insya Allah diakhiri dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Mudah-mudahan kita istiqomah semua. Mudah-mudahan kita tetap terjaga semuanya. Bapak-bapak tetap kompak, ibu-ibu tetap kompak, jaga hati, bersihkan hati. Kita semuanya satu guru, satu torekat. Tidak ada yang dilihat oleh kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lillahi yatim wa maka lillahi yatim. Segala sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah, tidak. Yang diniatkan karena Allah pasti bakal sempurna. Dan segala sesuatu yang bukan karena Allah pasti tidak akan sempurna. Itulah yang terus ditanamkan, itulah yang terus diajarkan oleh lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Dan sukses beliau, insya Allah husnul khatimah. Husnul khatimah lahirnya, husnul khatimah batinnya. Beliau meninggal dunia dalam keadaan mulia. Beliau meninggal dunia dalam keadaan terus berjuang, mengajar, mendidik dari mulai SD, bahkan TK, SMP, SMA. Dan beliau tidak pandang bulu mengajar kepada siapapun. Ada seseorang yang mengatakan Abi itu sudah guru besar, ulama internasional, yang harusnya ngajar bukan sekadar anak-anak SD tapi Abi tetap SD mengajar, SMP diajar, SMA diurus, anak-anak senantiasa kumpul, dan semua yang ada pada diri semua diberikan.
dan selalu pikirkan apa yang harus diberikan kepada mereka. Begitulah karomah beliau dan ibu-ibu semuanya merasakan bagaimana perhatiannya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik kepada kita semuanya. Kita lanjutkan dengan tawasul. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan tawasul menyebutkan dari mulai Nabi Adam sampai kepada kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan dengan mendoakan para ulama, para mujahid, guru-guru kita semuanya, dan kita insya Allah semua yang disebutkan nanti dan yang selalu kita sebutkan untuk dijadikan sebagai tawasul di akhirat kita bisa ketemu dengan mereka. Almarhum aman ahad. Setelah kita bertawasul, kita dengarkan sama-sama ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Mukhtar Ahmad Al-Hazimiyah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadrat Nabilah Adam wa min Hawa alaihi wassalam wa dzurriyyati minal anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam, khususan Nabilah Idris bin Adam alaihi wassalam. Semua ila hadrat ulil azmi Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Nabilah Ibrahim alaihi salam wa Nabilah Musa alaihi salam wa Nabilah Isa bin Maryam alaihi wassalam wa Nabilah Nuh alaihi salam. Semua ila hadrat Nabilah Yusuf bin Yaqub alaihi wassalam. Semua ila hadrat Nabilah Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Semua ila hadrat Nabilah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. Semua ila hadrat Ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususan Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, wa ila baqiyatil asyaratil basyarati bil jannah. Semua ila hadrat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Semua ila hadrat ulama ila min masyariqil ardi wa magharibiha bariha wa bariha aina makan min ummatil muslimin al-mujtahidin al-fuqaha wal ulama al-amilin wa awliya as-siddiqin wal asfiya salihin, khususan hadrat al-Imam Hanafi wal Imam Malik wal Imam Syafi'i wal Imam Hanbali wal Imam al-Ghazali wal Syekh Qutbi Rabbani wal Qawsi Samadani Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara rihahu. Summa ila hadrat al-Imam Syekhul Islam al-Alim al-Allamah Qutbi Da'wah wal Irsyad al-Habib Abdullah bin Al-Alawi al-Hadad al-Hadrami asy-Syafi'i rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. Semua hadrat asatizatina wa murabbina wa mu'allimina wa muhasibina wa mursyidina, khususan Asy-Syaikh Abdul bin Idris wa ila hadrat Asy-Syaikh bin Abdul Majid Kiai Haji Nawawi As-Suhiri, Guru Ijai, Pak Mufi, Kiai Hasan Al-As'ari, Ambak Mangli, Al-Habib, Zain bin Smith, dan semua guru-guru kita, Mama Fala juga, kemudian Kiai Haji Anwar Musaddad, Al-Ustaz Muafiq bin Junaidi, Mu'alim Arsyad, Bodoh Meros, dan semua guru-guru kami dari mulai SD, SMP,
PPA-nya sampai kepada perguruan tingginya yang dia semua cintai. Kita doakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama illah al-mujahidina fi sabilillah wal habaib, khususan Imam Besar Abuya Habibina Muhammad bin Syihab bin Hussein Syihab dan seluruh para ulama yang terus istiqomah berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebutkan namanya satu persatu. Dan semua hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirkan oleh kita, doakan orang tua kita, nenek kita, anak kita, cucu kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita. Kalau yang punya murid kita semuanya, doakan supaya menjadi hamba Allah yang saleh, yang selamat, yang mendapatkan keberkahan ilmu, rezeki yang barokah. Al-Fatihah. Hadirkan hati mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya negara kesatuan Republik Indonesia dan bangsa Indonesia semuanya selamat. Amin. Dan diberikan pemimpin yang adil. Amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Kami